tentang Itu ayat Mesias. Alkitab pun saya baca. Diam dulu, ya. Di sini ditulis begini. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Bro, bisa diam nggak? Kok pendeta Advent begini? Kau bikin malu Advent kau. Diam dulu lah. Oke. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Ini Tuhan Yesus bilang ini dalam Matius 22 ayat 42. Ya, anak Daud. Kemudian apa kata Tuhan Yesus? Ya, berikut. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Karena Tuhan Yesus tidak punya kedagingan yang berdosa. Tuhan Yesus kita berbeda. Tuhan Yesus Tritunggal dengan Tuhan Yesus saya berbeda. Oke? Karena kalau bicara daging itu berbicara substansi kepada dua jenis makhluk, binatang dan manusia. Betapa bodohnya kalian ini. Makanya kalian ini adalah pengikut-pengikut dewa Molok. Saya sudah jelasin harus pakai bahasa apa. Daging itu berbicara substansi pada jenis makhluk. Ada dua jenis makhluk, manusia dan binatang. Harus saya ulang-ulangi lagi. Hantu tidak punya daging, punya tulang. Ngerti konteks kamu, nggak ngerti konteks. Kamu nggak ngerti konteks, Ya penyesat sudah. kamu itu. Oke, sekarang Kamu begini, ngerti brother. konteks. Sudah begini, brother ya. Kamu katakan bahwa kau itu sama dengan sistem dewa Molok, ya, penumbalan manusia. Setuju? Ingat teman-teman ya. Kalau Tuhan Yesus itu manusia, yang pertama ya, saya kasih kalian perbandingan. Yang pertama, mempunyai birahi kepada lawan jenis. Poin pertama. Poin yang kedua, namanya manusia itu adalah berak dan kencing. Yesus tidak mungkin melakukan itu karena dia sama seperti kita nanti kelak di Taman Eden. Tidak ada cerita berak dan kencing. Makanya di dalam 1 Korintus 11 ayat 27, kita ditebus oleh tubuh dan darah Tuhan yang ditolak oleh umat-umat pagan Tritunggal. Makanya setiap apa yang dimakan oleh Tuhan itu tidak akan kembali ke tanah, karena tanah ini sudah dikutuk oleh Tuhan. Makanya setiap kali kita makan dan minum akan kembali ke tanah. Tetapi dengan tubuh dan darah Tuhan tidak mungkin akan terjadi seperti itu. Makanya tidak mungkin Tuhan Yesus itu berak dan kencing, teman-teman ya. Itu yang membedakan antara Tuhan dengan manusia. Nah, saya mau cerita sedikit ya. Kalau di zaman dahulu penebusan itu terjadi ya di bawah kemah binatang ya. Persembahan pendamaian itu dengan binatang. Di bawah mesbah, di bawah kemah ada mesbah. Nah, kotoran daripada binatang itu dibakar di luar mesbah. Karena kotoran itu tidak layak untuk dijadikan apa? Korban persembahan. Nggak nyambung kau ini Billy. Kasih kami sedikit lah edukasi yang bagus. Kau ini tadi sabar. Jadi itu korban ya, karena kotoran itu tidak layak untuk dipersembahkan di dalam apa? Untuk Tuhan sebagai korban penebusan. Nah, jikalau kalian meyakini dia adalah sepenuhnya manusia yang berak dan kencing, kalian terima nggak? Mau Tritunggal Unitarian pengikut-pengikut Dewa Molok itu mempersembahkan sebagai tebusan mereka itu 3 huruf T-A-I dengan tai kalian ditebus semua. Setuju Tritunggal Unitarian bahwa kalian semua ditebus dengan tai? Saya bantah sekarang. Terlalu panjang jauh. Makanya kan saya sudah bilang bahwa dia adalah Tuhan dan bukanlah manusia. Makanya dia tidak mungkin dia berak dan kencing karena dia memiliki tubuh dan darah Tuhan. Nah, kalau dia manusia, konsekuensinya yang pertama mempunyai birahi kepada lawan jenis. Yang kedua, kalian ditebus dengan kotoran tai di atas kayu salib. Setuju atau tidak? Lama kamu kayak RT 6 udah ngaur. Brother, tidak ada satu nas ayat Alkitab mengatakan bahwa di dalam nubuatan bahwa penebus itu adalah manusia. Tidak ada. Yang ada dalam penebusan Yesaya 63:16 bahwa Yotefave, engkaulah Tuhan kami, engkaulah penebus kami. Yang menebus kita adalah Tuhan, bukan manusia. Alkitab tidak pernah nubuatan mengatakan bahwa penebus adalah manusia. Loh, sekarang kalian lagi memperjuangkan ajaran Dewa Molok, penumbalan manusia. Ya, sudah sebentar Pak Billy, sebentar. Saya mau belajar sama Pak Boys ini. Boleh Pak Boys?
Ini bukan giliran Anda nih Pak, ini giliran mereka dulu berargumen Pak ya. Nanti Anda ya. Saya mau belajar, mau nanya sama Pak Buis, mau nanya. Saya nggak bantah. Diskusi dulu, ini giliran mereka berdiskusi dulu Pak. Setelah sesi mereka selesai, baru nanti Bapak bertanya ya. Dikasih waktu saya, host. Kalau bisa 10 menit lah, host, supaya ini atau moderator supaya lebih Jangan puas kita. kepanjangan supaya kita dapat poin. Saya kalau bicara nggak sampai 3 menit. Silakan Pak. Enggak, kamu bicara ngawur soalnya nggak nyambung. Nggak ada ayat Alkitabnya yang kamu kasih. Ya ayat Alkitab yang kamu kasih itu kamu putar balikan maknanya. Yang Ya. mana yang ngawur? Cobalah diamlah, biar saya buktikan. Kamu bilang Publik, tadi satu-satu karena kita bahas yang ucapan ngawur saya Daud- yang mana kita bahas. Silakan. Ini waktu saya. Iya, tunggu. Ya, tunggu sabar kamu. Kamu bilang tadi karena Daud mengatakan bahwa dia juga Yesus adalah Tuhannya. Bagaimana dia mengatakan sebagai ininya juga, keturunannya juga seperti itu ya kira-kira ya. Tapi dari sisi manusia, Roma 1 ayat 3, mau kamu pertentangkan dengan ayat tadi yang katanya menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, kamu itu udah membuat Alkitab itu amburadul kamu. Ya, jelas dikatakan di situ anak Daud sama dengan keturunan fisik Roma 1 ayat 3 yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Yang kedua, Yesus lahir dari manusia sama seperti kita, cucu Daud, Lukas 3:31. Kamu mau jungkir balikan semua ayat ini? Ya, dari sisi Allah, Tuhan Daud maksudnya Daud panggil dia Tuhan karena dia adalah Allah. Karena tadi memiliki dua natur. Mazmur 110 ayat 1 ya. Nah, dan juga dari sisi Allah ada sebelum Daud. Itu maksudnya Daud menyebut dia sebagai Tuhan. Yohanes 8:58 mengatakan, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi jawabannya bagaimana bisa anak Daud sekaligus Tuhan Daud? Karena dia 100% manusia keturunan Daud dan 100% Allah yang sudah ada sebelum adanya Daud. Nah, ini kalau kita mau belajar Alkitab begitu, konteks gitu loh. Konteks, jangan kau ambil potong ayat 1 padahal banyak ayatnya yang lain kau lepaskan. Itulah botolnya kalian berpikir membalikan Alkitab. Nggak boleh gitu. Ya. Oke, sudah. Apakah ini membuktikan dia bukan keturunan Daud secara fisik? Ya, akan saya buktikan ke sudah. kamu. Ya. Tunggu, Di situ dulu ini kita masih waktu fokus saya. ya, jangan Sabar. dulu melebar. Ini masih waktu saya. Apakah ini membuktikan dia bukan keturunan Daud? Ayat ini salah besar. Kalau disimpulkan seperti omonganmu ya, Alkitab dengan jelas catat silsilah Yesus. Matius 1 ayat 1:16. Silsilah Yusuf, bapak secara hukum menunjuk hak kerajaan Daud sama seperti kita punya silsilah. Artinya dia manusia. Lukas 3:23 hingga 38. Silsilah Maria, ibu kandung, menunjukkan darah daging Daud. Roma 1 ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Kata menurut daging sama dengan sars dalam bahasa Yunani, secara fisik, darah dan daging. Jadi kalau Yesus bukan keturunan Daud secara fisik, maka dia gagal jadi Mesias karena nubuatan 2 Samuel 7 ayat 12-13 mengatakan Mesias harus dari keturunan Daud. Jadi kamu jangan jungkir balikan dengan satu ayat kau menggagalkan semua ayat-ayat ini. 2 Samuel 7 ayat 12-13 sangat jelas mengatakan bahwa dia harus dari keturunan Daud, ya, artinya dia dari keturunan manusia, DNA-nya dari DNA manusia, bukan DNA-nya hewan seperti omonganmu tadi. Jadi maksud Yesus bertanya apa? Yesus tidak menolak dia anak Daud. Yesus mau ajar orang Farisi, Mesias bukan cuman anak Daud, dia juga Tuhannya Daud. Orang Yahudi cuma nunggu raja manusia dari Daud. Yesus mengatakan, aku lebih dari itu. Aku juga Allah yang Daud sembah. Jadi kesimpulannya begini, ya, karena ajaran yang salah mengatakan karena Tuhan Daud, jadi bukan anak Daud. Kesimpulan Alkitab mengatakan dia anak Daud secara daging, Roma 1:3. Ya, kesimpulanmu yang salah yang sesat tadi mengatakan karena anak Daud, jadi bukan Allah. Kesimpulan Alkitab mengatakan dia juga Tuhan Daud karena dia Allah, Yohanes 20:28. Harus sebanyak apa lagi yang harus saya kasih bukti kepada kamu, untuk membuktikan bahwa Yesus manusia? Rumusnya tetap satu pribadi, dua sifat, bukan dua pribadi seperti yang kau sebutkan tadi. Ya, manusia itu keturunan Daud, Allah itu Tuhannya si Daud. Makanya dia bisa menyelamatkan kita sebagai manusia, dia bisa mati sebagai Allah, ya. Itu sudah cukup, kematian itu sudah cukup, nggak perlu lagi kamu bilang ini bono, ya, ini dan itu dan itu. Itu namanya kamu itu memaksakan apa yang di otakmu ke Alkitab sehingga Alkitab itu jungkir balik semua, berlawanan. Lalu nanti orang datang mengatakan apa? Alkitab mereka ternyata begitu ya, bertentangan ya, karena kamu bernarasi bebas, ngarang bebas gitu loh. Alkitab itu kamu buat berjungkir balik. Jadi makanya saya katakan tadi, orang seperti kalian inilah yang justru merusak tatanan teologi Alkitab. Ya jangan begitu.
Ada banyak ayat-ayat Alkitab yang lain yang membuktikan bahwa Yesus manusia. Lalu saya tadi udah bacakan bahwa orang yang tidak mengaku kemanusiaan Yesus antikristus, kamu putar balikan gitu loh. Kamu jungkir balikan lagi ayat itu. Jadi kamu tuh nggak pernah belajar namanya Alkitab yang dengan sungguh-sungguh. Jangan kau begitu. Kamu membuat Alkitab itu jadi jungkir balik seolah-olah Alkitab itu nggak konsisten dengan dirinya ya. Udah itu aja. Terima kasih. Oke. Mantap. Jadi begini. Jadi keturunan Daud itu yaitu Maria, akan lahir dari keturunan Daud yaitu Maria. Jadi kan Yesus sudah mengatakan bagaimana tentang Mesias. Kalau dia adalah tuannya, bagaimana juga dia adalah anaknya. Kalian buta. Sisilah itu bolak-balik ya, sudah saya jelaskan itu bolak-balik. Itu artinya kamu nggak sabar, penyembah dewa Molok. Sabar, tahan emosimu. omongan saya. Mengikut dewa Molok, tenang. Kalian penumbal manusia. Ayat Alkitab mengatakan yang lahir Tuhan. Kita memberitakan kematian Tuhan. Efesus mengatakan dan dari Tuhan dan bukanlah manusia. Galatia 1 mengatakan Injil yang aku terima dari Tuhan Yesus dan bukanlah manusia. Oke? Mana yang benar? Kalian bernarasi dia manusia. Sebentar dulu Trituha, orang lagi kau ini di mana-mana kacau sekali. Yang lain diam, kau naik banyak mulut. Nah, kalau dia itu manusia, berarti kalian ya mengorbankan kotoran di atas kayu salib. Kan saya sudah jelasin. Kalau dia manusia, semua manusia karena satu orang semua sudah berdosa. Dia adalah daging berdosa termasuk Maria. Kudus itu artinya hidup. Kudus artinya hidup yang tidak melakukan dosa. Bukan berarti secara esensi dia tidak mempunyai kedagingan dari turunan daripada perbuatan Adam dan Hawa. Semua manusia sudah berdosa. Ya, nggak ada satu manusia pun. Nah, sekarang kalian mengatakan Tuhan Yesus dari daging yang dari Maria yang berdosa. Keji sekali kalian ini. Makanya kalian itu banyak orang-orang Kristen yang murtad karena tidak pernah mengenal kasih penebusan Tuhan Yesus. Kalian bilang manusia. Nah, sekarang begini, ya, yang saya tanya ini. Kalian jangan bodoh-bodoh di sini ya. Pintar sedikit. Sedikit aja. Saya mau ajak kalian itu naik level dulu dalam berpikir. Ya. Entah narasi saya, ayat-ayat itu mau kau apakan? Kok lari ke sana? Saya sudah jelasin, nggak usah diam dulu kau. Dibantah. Dan saya bantah semua. Lagi aku. Diam dulu. Kamu ini. Jadi diam dulu. Sepenuhnya kalau nggak Tuhan. bisa diskusi kau Diam dulu. saya saja. Nanti pas Boys nanti yang Gimana berbicara disambung oleh si Billy, kau marah. Ini Billy yang berbicara ya terpaksa kau di mute. Kan begitunya. Jadi begini. Kalau sudah jawab terbalikannya semua. Waktu sudah diberikan tadi Billy kau ngomong. Ini diberikan waktu kau ngomong Billy kau marah. Jadi kita harus fair gitu. Maksudnya jawab manusianya itu yang ada di Alkitab. Oke. Nah sekarang begini, oke. Saya sekarang maju sama-sama. Saya tuntaskan dulu. Kan di dalam ayat Alkitab tidak dikatakan dalam teks original kan semua itu daging, tidak ditulis manusia. Kan saya sudah 1000 kali bilang. Kalian kan ini kan korban terjemahan. Ada bilang itu manusia, ada bilang kalian kan korban terjemahan, tidak ada kata manusia di situ, ditulis daging. Kalian korban terjemahan. Ya, jadi coba kalian buktikan satu ayat saya, buktikan satu ayat di dalam teks original Yesus itu manusia. Itu kali dan buktikan bahwa di dalam nubuatan bahwa penebus itu adalah manusia. Itu tidak akan kalian temukan. Nah, tetapi saya mau lihat dulu ini ajaran pagan, ya, setengah dewa, setengah manusia. Nah, kalau Yesus sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Allah itu kata benda, manusia itu kata benda. Pertanyaannya, nah, kita tiktokan di sini voice. Jadi Tuhan Yesus ini memiliki dua pribadi atau satu pribadi? Karena Allah itu pribadi, manusia itu pribadi. Coba kau jawab dulu. Tuhan Yesus ini memiliki pribadi apa? Tuhan atau manusia atau kedua-duanya? Silakan. Saya tadi sudah katakan ke kamu bahwa Tuhan itu punya dua sifat, dua natur, manusia dan Allah, tetapi satu pribadi. Tidak pernah ada ajaran Alkitab yang mengatakan Yesus itu dua pribadi. Mana ayatnya? Kau itu ngawur. Masalah ayat begini. yang kau tunggu. Tidak ada ayat mengatakan sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Sekali lagi saya tekankan. Kalau saya dia dikasih gimana sih? begini bro, Ini waktu kamu saya. jelasin pertanyaan saya nggak usah melebar. Tidak ada ayat mengatakan sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Ini kan tafsiran daripada kalian. Kalau sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, Allah itu kan pribadi.
Ya, manusia itu dia adalah pribadi. Manusia juga pribadi, bro. Ini dua kata benda yang sekarang waktu sama. saya ya. Ya, Ini enggak, waktu enggak. saya, lagi waktu Kita saya ini tentukan sedikit nih. aja. Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan. Ini kita Sekarang begini bahas aja. satu-satu Saya dulu. saya enggak, Begini, saya bro. pakai dulu cara berpikirmu nalar. Satu-satu dulu. Saya lagi bertanya sama kamu, dia pribadi apa? Ini Dia saya pribadi menjelaskan. Ini mau saya jelaskan. Silakan. Ini saya menjelaskan. Ya, tadi kamu bilang karena dia daging, berarti dia bukan manusia. Saya tanya balik dengan pola pikirmu. Jadi kamu yang mengenakan dagingmu sekarang bukan manusia. Saya balik dulu. Jawab. Saya jelasin. Jawab. Daging itu berbicara substansi kepada jenis makhluk. Contoh, babi itu binatang punya daging. Saya manusia punya daging. Jadi daging itu berbicara substansi kepada jenis makhluk. Oke? Nah, pertanyaan saya kamu jawab dulu. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Allah itu pribadi, manusia juga itu pribadi. Jadi Tuhan Yesus itu pribadi apa? Silakan. Ini roomnya nggak netral ya. Ini padahal waktunya waktu saya nih. Ya, Sebelum coba saya aja dijawab dulu. Kita titokan aja. sudah saya Ya, dijawab jawab. aja. Sudah saya jawab dari tadi. Tapi otakmu nggak bisa mencerna, Billy. Otakmu nggak bisa Oh, mencerna, jadi dia Billy. pribadi apa? Udah bedakan. Saya tadi udah bedakan mana daging untuk hewan, mana daging untuk manusia. Sudah saya jelaskan. Ya, tapi kamu nggak nangkap gitu loh, nggak bisa nangkap kamu itu. Kau ulang-ulang narasi yang sama yang sudah saya jawab. Ayo. Oke, oke. Daging itu Jawab. Pertanyaan saya Oke. jawab. Enggak, pertanyaan saya jawab. Apakah karena kamu itu punya daging sehingga kamu nggak manusia? Jawab. Oke, saya jelasin. Ini katamu kan? Oke, saya jelasin. Apakah sepadan tidak kata daging dengan kata manusia, kata daging dengan kata binatang? Jadi ada dua jenis makhluk ya. Saya contoh, manusia dengan binatang. Manusia punya daging, binatang punya daging. Jadi daging itu kepada makhluk itu sebagai apa? Substansinya. Jadi jangan kau bilang daging artinya manusia, daging artinya binatang, karena daging itu berbicara substansi pada jenis makhluk. Poin situ, oke? Terlalu bodoh sekali kalau kamu nggak dapat poin. Pertanyaannya kedua, Tuhan Yesus sepenuhnya Hanya Allah. kamu yang bodoh. Kau nggak bisa membedakan mana daging manusia, mana daging hewan. Gimana sih? Sudah saya buat tadi penjelasannya kok kamu nggak mampu mencerna gitu loh. Gimana sih kamu ini? Oke, yang lain aja lah. Malah saya bicara dengan orang bodoh. Jadi Aku nggak bicara- pilih. Dia dari tadi bawa ayat tentang manusia Yesus. Kau tidak ada membantah ayatmu di Alkitab tentang manusia bukan Yesus. Tidak ada ayat yang kau bawa data di Alkitab. Hanya kau hanya berargumen tentang ayat bahwasanya manusia Yesus itu manusia. Nah kau satu kau kok lari ke teks original? Sekarang kan Gimana? ada senimanmu kan Alkitab. Kau ini nggak di nyambung. mana di Sebenarnya kau dalam sok-sok ayat Alkitab pintar. dikatakan Kalau Yesus kamu manusia? tolol, Billy. Oke, di mana di dalam ayat Sudah, inilah kau ini nggak nyambungnya. Sudah dibawakan dia dari tadi semua ayat bahwasan mengatakan Yesus itu manusia. Kau tidak ada membantah dikatakan Nah, sekarang kita masuk kamu yang tidak tidak ada. Oke, Kau di ini mana argumen di dalam kosong. ayat Alkitab Yesus Kau manusia? kosong. Di ayat Alkitab Yesus Kau manusia. kosong, Di mana nggak ada ayatnya? bunyinya kau nih. Ribut. Kau nggak ada isi kau. Oke. Di mana di dalam ayat Alkitab Yesus manusia? Silakan kalian buktikan. Jadi begini juga ya, kita buka nalar kita, otak kita buka. Bagaimana kita mengatakan dia adalah sepenuhnya manusia, sepenuhnya ilahi. Kita larikan ke diri kita ini sepenuhnya manusia. 100% diri kita ini manusia ya, punya tubuh, jiwa dan roh. Pribadi kita, pribadi manusia. Itu baru namanya sepenuhnya. Sementara kau katakan dia adalah sepenuhnya manusia, sepenuhnya ilahi, tapi dia satu pribadi. Kok bisa dia satu pribadi dikatakan sepenuhnya manusia, tapi pribadinya ilahi? Lucu toh? Jangan katakan itu adalah sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Katakan aja sekian persen manusia, tapi sepenuhnya Allah. Jadi begini, Allah itu, jadi begini, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, itu sinonim dengan sepenuhnya pencipta, sepenuhnya ciptaan. Allah itu pencipta, manusia itu ciptaan. Nah, saya mau tanya jujur kalian Tritunggal, Yesus itu ciptaan atau pencipta? Jawab, supaya kalian tahu kalian dengan esensi unitarian sama. Jawab. Jawab pertanyaanmu satu-satu ya. Satu-satu saya jawab pertanyaanmu ya, Billy. Ya. Karena Sepenuhnya Allah, nggak tahu sepenuhnya ini manusia. Terus dengarkan. Bukan itu tadi satu dulu. Apakah sepadan kata daging dengan kata manusia?
Ya, Betul. apa karena daging yang dipakai dalam Alkitab menunjukkan bahwa Yesus bukan manusia? Satu-satu saya jawab pertanyaanmu. Jangan kamu nangis ya. Saya buktikan berdasarkan Alkitab. Ya, daging sepadan dengan manusia dalam konteks inkarnasi, dan justru karena Alkitab pakai kata daging, itu bukti Yesus itu sebagai manusia. Apakah daging itu sama dengan manusia? Dalam Alkitab sering ya dipakai, tapi tidak selalu. Bedakan, sering tapi tidak selalu 100% sama. Kata manusia tadi sudah saya jelaskan. Anthropos, arti utama makhluk, manusia secara umum, itu artinya ya dipakai untuk jenis identitas. Kejadian 1 ayat 26. Daging sama dengan sars, arti utama substansi tubuh fisik manusia. Itu artinya berangkat dari artinya dulu kamu gitu loh. Jangan kamu membuat arti sendiri ya. Dipakai untuk kenyataan jasmani, bisa disentuh. Lukas 24 ayat 39. Contoh ayat yang menyamakan Yohanes 1 ayat 14, sudah mutar-mutar ini. Firman itu telah menjadi manusia, sars ya. 1 Timotius 3:16, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Jadi waktu bicara tentang Yesus datang ke dunia menjadi daging, sama dengan menjadi manusia. Tapi daging juga bisa arti lain, sifat dosa ya. Galatia 5 ayat 19, makanya harus lihat konteks. Sekali lagi lihat konteks. Saya katakan jangan kau potong-potong ayat, kau benturkan dengan yang lain ya. Jadi kenapa Alkitab pakai kata daging untuk Yesus? Alasannya untuk menekankan bahwa dia benar-benar nyata, bukan hantu. Jadi ajaran sesat abad 1 kalian itu, ya, Yesus hanya roh yang berpura-pura punya tubuh atau meminjam tubuh. Firman itu telah menjadi manusia. Allah masuk dengan tubuh nyata manusia. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 2. Yesus Kristus telah datang sebagai manusia dalam daging. Dikatakan sebagai manusia dalam daging. Apalagi mau kau bantah dengan ayat ini? Ini tes untuk kenal ajaran yang benar atau tidak. Kalau ajaranmu tidak mengakui ini, berarti kamu berasal dari iblis. Ibrani 2:14. Ia juga sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam darah dan daging. Ya, perhatikan ayat ini. Ia juga sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam darah dan daging supaya bisa mati buat kita. Kesimpulannya, kata daging dipakai untuk membuktikan, bukan untuk menolak kemanusiaan. Itu justru membuktikan ya. Jawaban kebalik, justru karena daging dia disebut manusia. Cara logikanya begini. Kalau Alkitab mau bilang Yesus bukan manusia, Alkitab akan pakai kata roh atau penampakan atau malaikat. Tapi Alkitab sangat jelas memakai kata paling jasmani. Daging, darah, tulang. Itu semua menggambarkan apa? Billy, ya. Bukti lain dia manusia adalah Lukas 2 ayat 7. Dia lapar, Matius 4 ayat 2. Ya, dia lahir tadi. Yang ketiga, dia lelah, Yohanes 4:6. Yang keempat, menangis, Yohanes 11 ayat 35. Yesus bisa menangis loh. Yang kelima, dia mati. Yang keenam, bangkit dengan tubuh daging. Inilah yang tidak kita miliki, yang perbedaannya dengan daging ikan, daging babi, daging ikan, daging lain dan sebagainya. Ini yang membedakan. Jadi jangan kamu bilang ini bukan daging. Jadi kesimpulannya, apakah daging sepadan dengan manusia? Jawaban Alkitab, ya, menjadi daging sama dengan menjadi manusia. Ya, terima kasih Bang. Ya, jadi ini Bill, boleh saya dulu Pak, sebelum Bro Daniel. Oke, saya dulu ya Pak Daniel. Bicara daging, bicara itu adalah bicara tubuh jasmani. Kalau kita bicara hewan, berarti tubuh dan jasmani hewan. Itulah bicara daging. Kalau kita bicara ikan, tubuh dan jasmani ikan. Kalau kita bicara manusia, tubuh dan jasmani manusia. Sementara ini firman, bicara firman, masa tubuh menjadi manusia? Ini bicara firman kita. Firman telah menjadi daging. Firman telah menyatakan diri secara tubuh jasmani. Itu yang artinya, kenapa menjadi manusia? Di mana manusianya? Itu ayat itu bicara tentang firman. Lalu kita katakan manusia. Dari ayat di atas, dari mulai ke Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan Yohanes sampai 14, tidak ada dikatakan di situ manusia. Yang ada bicara tentang firman dan Allah, firman dan Allah. Lalu dinyatakan secara daging. Kok jadi manusia? Di mana ayatnya di situ ada manusia? Kita bicara iman dulu. Dan bicara firman itu yang benar dan nyata. Jangan kita alihkan timbul-timbul ada manusia. Silakan dilanjut Bro Daniel. Tambahan dikit Bro Daniel. Alkitab mengatakan begini. Sebentar aja. Pak Boy sebentar. Ini.
Pak Fois menarasikan memang betul dalam Alkitab mencatat hal seperti itu. Tapi gini Pak Fois, kalau berbicara dia lapar, berbicara dia datang, malah kalau menurut Septuagint, Pak Fois jangan pernah lupa di dalam Kejadian 18, Tuhan itu hadir bersama malaikat, dua malaikat itu. Di situ dikatakan antropos. Itu dikatakan antropos waktu dia duduk makan bersama Abraham. Itu makan bersama Abraham. Itu daging wujud manusia, dikatakan antropos. Di dalam ayat 5 itu. Kejadian 18. Tapi yang saya mau ambil poinnya gini, Pak Fois ya. Ini menurut data firman Tuhan. Nah, kalau Pak Fois ini mengetahui manusia ini kan ada 3 jenis hadir di dunia. Kita teman-teman belajar di sini ya, bukan mau cari siapa menang, siapa kalah gini. 3 kebenaran yang kita harus tahu menurut firman Tuhan. Yang pertama Adam. Adam itu ciptaan, disebut manusia. Dia dari tanah. Hawa itu diciptakan, disebut manusia dari tulang rusuknya Adam. Makanya dinamakan Adam dengan Hawa itu manusia di dalam Kejadian 5 ayat 2. Ketiga, manusia yang ada di Komal ini, semuanya kita nih. Semua kita yang ada di Komal ini manusia, hasil ciptaan dari 2 sosok manusia, ibu dan bapak kita. Baru kita ada di dunia ini. Iya kan, betul ya? Jadi pertama Adam dari debu tanah, Hawa dari tulang rusuknya Adam, dan kita manusia dari hubungan suami istri orang tua kita. Baru kita hadir. 3 kategori manusia yang menurut firman Tuhan. Nah, kalau Yesus kita lihat, apakah Yesus masuk dalam 3 kategori ini? Ternyata firman Tuhan tidak mencatat hal seperti itu. Dan keajaibannya yang terjadi di dalam Matius 1 ayat 20 dikatakan, Maria bukan Maria dari Marianya Yesus hadir, tetapi dari Roh Kudus. Maria mengandung dari Roh Kudus. Makanya Lukas 1 ayat 35 dikatakan dikuasai, Maria itu dikuasai, dinaungi oleh kuasa Allah itu. Makanya di dalam rahim Maria itu disebut kudus, anak Allah. Nah, kita harus pelajari di sini dulu. Kalau Yesus manusia sama dengan kita, dagingnya, darahnya yang dikatakan di dalam Ibrani, anak dan darah itu, maka Yesus harus hadir, darah dan daging itu. Karena itu yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 6. Dia datang membawa air dan darah itu, rohlah yang memberi kesaksian. Itu menurut firman Tuhan. Jadi Pak Fois harus tahu, jadi Yesus hadir ke dunia yang terlihat 2000 tahun yang lalu itu sama persis seperti kita manusia, punya hidung, punya mata, punya tubuh, punya tangan, punya kaki. Tetapi tubuhnya bukan dari ciptaan manusia. Itu harus diketahui dulu ya, karena dikatakan firman Tuhan bukan dari manusia tapi dari Roh Kudus. Keajaiban itu yang terjadi. Makanya kita mengakui semua orang Kristen yang percaya firman Tuhan, Alkitabiah, maka yang lahir itu dikatakan firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat 11 itu, yang lahir itu adalah Kristus, Tuhan di kota Daud. Makanya pada saat kalau teman-teman masuk dalam perjamuan kudus, dikatakan di 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Konsekuensinya di ayat 29, yang tidak mengakui tubuh Tuhan akan mendatangkan hukum atas dirinya. Hukum itu berarti dosa. Dosa itu adalah neraka. Itu aja Pak Fois. Nanti masih banyak lagi, takutnya terlalu panjang. Silakan teman-teman. Sepakat atau tidak Pak Fois? Betul, sepakat itu Om David dan Oke, saya tambahin dulu teman-teman ya. Saya buka dulu. Buka jadi ayat tidak begini, perlu Pak. lagi kasih tanggapan yang profan, yang menurut akal kita. Karena kemanusiaan Yesus itu tadi Om Daniel katakan itu loh. Tolong ambilnya di situ. Misteri artinya melampaui akal manusia. Tidak perlu dipecahkan akal manusia, nanti akal kita bisa pecah loh. Ditanggapi dengan iman. Misteri ini. Kemanusiaan Allah ini.
Oke, jadi begini teman-teman ya. Ini truth ya. Kamu ini pendeta Advent loh. Jadi kamu harus tahu belajarlah sekolah Bukan saya Advent, saya bukan pendeta Advent, saya bukan. Saya konfirmasi dulu, saya bukan. Oh ya sudah, kalau kamu bukan pendeta sudah. Saya baru Advent. Saya baru Advent saya. Ya tapi saya Oke, memang pendeta dari makanya saya kamu sebelumnya. jangan debat dengan saya kalau kamu baru Advent. Makanya tidak ada gereja yang menyelamatkan, tetapi iman dan Walaupun penurunan saya mulai baru Advent, menyelamatkan. dengarkan. Walaupun Sudah. saya baru Advent, tidak sembarangan seperti kamu memutarbalikan ayat Alkitab, Saya menjungkir-balikannya. jelasin kamu dulu bro ya. Nggak ada yang saya putar balikan. Acel ini terlalu balikan fakta Alkitab ini. Hati-hati. Begini. Acel, Bro. kamu hati-hati. Kamu harus hati-hati. Kamu jangan memutarbalikkan Alkitab. Otakmu Tidak. tidak cukup. Kamu Makanya siapa saya sih? bilang. Bisa memutarbalikkan kayak Alkitab itu. Jadi begini, makanya saya bilang kita gunakan teks, jangan memakai lembaga Alkitab Indonesia. Kalau minimal kalian pakai King James Version. Tahu kamu teks dan konteks, nggak cukup hanya konteks ya, nggak cukup Jadi hanya begini teks. teman-teman ya. Jadi kata Kalau- Diskusi. tadi Bro Daniel sudah jelasin tentang kata antropos ya. Diskusi. Antropos itu tidak selamanya antropos itu tidak menjelas atau antropos itu tidak sepadan dengan kata manusia. Tidak. Saya kasih contoh kalian ya. Dan di dalam kitab Taurat ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Dua orang di sini ditulis antropos. Itu sama diberikan kepada Yesus, antropos. Jikalau antropos itu diterjemahkan manusia, konsekuensinya di dalam ayat ini, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa. Dua orang. Nah, Bapa di sini termasuk antropos. Apakah Bapa juga manusia?